Tanpa drama, Mark Klok kirim jawaban lewat performa di lapangan. Pencoretannya dari Timnas Indonesia menjadi sorotan tajam dan memancing perdebatan luas. Tapi Klok memilih membalas semuanya dengan aksi nyata, membuktikan bahwa kualitasnya belum pudar. Sosok tembok kokoh dari Al Hilal, Pablo Mari siap bawa Persib naik kelas. Dengan statistik impresif dan menit bermain tinggi musim ini, Mari datang bukan sebagai pelengkap. Ia bisa menjadi fondasi baru yang membuat pertahanan Persib jauh lebih solid dan sulit ditembus. Laifin Kurzawa nyalakan api ambisi. Persib Bandung bidik sapu bersih tanpa ampun. Pernyataan tegasnya langsung mengguncang atmosfer persaingan Liga 1 dan memicu harapan besar di kalangan bobotoh. Kini, setiap laga menjadi pertaruhan besar yang harus dimenangkan demi menjaga mimpi tetap hidup. Andrew Jung makin panas. Persib Bandung temukan senjata rahasia di momen krusial. Performa impresifnya membuat banyak mata kini tertuju pada sosok yang sempat diragukan ini. Jika konsistensi ini terjaga, Jung bisa menjadi pembeda utama dalam perburuan gelar musim ini. Beckham Putra tak mau jadi pelengkap, bidik peran kunci di Timnas Indonesia. Di usia muda, ia sudah menembus panggung besar, tapi ambisinya jauh melampaui sekedar dipanggil. Beckham ingin menjadi sosok penentu yang benar-benar memberi dampak nyata di setiap pertandingan. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Tanpa drama, Mark Klok kirim jawaban lewat performa di lapangan. Pencoretannya dari Timnas Indonesia menjadi sorotan tajam dan memancing perdebatan luas. Tapi Klok memilih membalas semuanya dengan aksi nyata, membuktikan bahwa kualitasnya belum pudar. Kabar ini benar-benar seperti petir di siang bolong, mengguncang, mengejutkan, sekaligus memancing gelombang reaksi dari pecinta sepak bola tanah air. Nama Mark Klok yang selama ini begitu lekat sebagai jenderal lini tengah Timnas Indonesia, tiba-tiba lenyap dari daftar skuad. Sebuah keputusan yang bukan hanya mengundang tanda tanya, tapi juga menyisakan rasa tak percaya di benak publik yang selama ini melihatnya sebagai pilar penting tim nasional. Namun di tengah badai spekulasi dan kekecewaan, respons yang ditunjukkan Klok justru berbicara lebih keras dari ribuan komentar. Tak ada drama berlebihan, tak ada pernyataan kontroversial, yang ada hanyalah sikap tenang penuh kendali. Di saat banyak pemain mungkin terpancing emosi, Klok memilih jalan berbeda. Meredam semuanya, lalu mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke satu misi besar yang kini terasa jauh lebih personal, mengantarkan Persib Bandung menuju singgasana juara. Sebagai kapten, Klok bukan sekedar pemain yang berdiri di tengah lapangan. Ia adalah denyut nadi tim, otak permainan, sekaligus pemimpin yang menjaga keseimbangan saat tekanan datang bertubi-tubi. Setiap langkahnya kini seolah mengandung pesan tersembunyi, bahwa dirinya belum selesai, belum habis, dan justru sedang bersiap memberikan jawaban paling lantang melalui performa nyata di atas rumput hijau. Musim ini pun terasa berbeda, lebih panas, lebih emosional, dan jauh lebih dramatis. Di tengah ketatnya persaingan liga, setiap sentuhan bola dari Klok kini seperti membawa beban pembuktian. Setiap umpan bukan sekedar distribusi permainan, tapi juga pernyataan. Setiap keputusan di lapangan menjadi simbol perlawanan terhadap keraguan yang kini mengelilinginya. Situasi ini seperti menulis skenario besar untuk Persib. Di satu sisi, ada tekanan besar untuk kembali meraih gelar. Di sisi lain, ada api semangat dari seorang kapten yang sedang terluka, yang ingin membuktikan bahwa dirinya masih pantas berada di level tertinggi. Kombinasi ini bukan mustahil melahirkan kisah epik, tentang kebangkitan, tentang harga diri, dan tentang seorang pemimpin yang menolak untuk tenggelam begitu saja. Kini, sorotan tertuju tajam pada satu nama, Mark Klok. Apakah ini akan menjadi panggung pembuktian terbesar dalam kariernya? Ataukah tekanan justru berubah menjadi beban yang sulit dipatahkan? Menurut kamu gimana? Apakah pencoretan Mark Klok bagi Timnas Indonesia ini keputusan yang tepat, atau justru blunder besar yang bakal disesali? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan perdebatan panas ini.
sosok tembok kokoh dari Al Hilal, Pablo Mari siap bawa Persib naik kelas. Dengan statistik impresif dan menit bermain tinggi musim ini, Mari datang bukan sebagai pelengkap. Ia bisa menjadi fondasi baru yang membuat pertahanan Persib jauh lebih solid dan sulit ditembus. Ambisi besar Persib Bandung untuk kembali merajai kompetisi musim ini semakin terasa membara. Bukan sekadar wacana biasa, kabar soal potensi kedatangan Pablo Mari kini mulai menyedot perhatian publik. Dan jika benar terjadi, ini bisa menjadi langkah gila yang mengubah peta persaingan Liga 1 secara drastis. Nama Pablo Mari bukan sosok sembarangan. Bek jangkung yang saat ini memperkuat Al Hilal SFC itu datang dengan paket komplit, pengalaman, kualitas, dan statistik yang berbicara lantang. Sepanjang musim 2025-2026, Mari menunjukkan konsistensi luar biasa. Ia bukan hanya sekedar pemain pelengkap, tapi benar-benar menjadi tembok utama, dengan menit bermain tinggi dan sering tampil penuh selama 90 menit. Di usia 31 tahun, ini adalah sinyal tegas bahwa fisiknya masih prima dan mental bertandingnya tetap berada di level elit. Lebih dari sekadar angka, ada aura ketenangan yang membuat Mari berbeda. Ia adalah tipe bek modern yang tak panik di bawah tekanan. Cara membaca permainan, positioning yang disiplin, hingga kemampuannya memutus serangan lawan membuatnya jadi sosok yang hampir tak tergantikan di lini belakang. Statistik pun mempertegas hal itu. Minim kesalahan fatal, stabil dalam performa, dan selalu hadir di momen-momen krusial. Dan jangan lupakan satu senjata mematikan, duel udara. Dengan tinggi menjulang mencapai 1,93 meter, Mari bukan hanya benteng kokoh saat bertahan, tapi juga ancaman serius saat bola mati. Bayangkan, skema sepak pojok Persib dengan sosok seperti dirinya, ini bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Namun, yang membuat transfer ini terasa semakin wah adalah pengalaman internasionalnya. Mari pernah mencicipi atmosfer kerasnya kompetisi top dunia dari Eropa hingga Amerika Selatan. Itu artinya ia membawa lebih dari sekadar kemampuan teknis. Ia membawa mental juara, kepemimpinan, dan ketenangan yang hanya dimiliki pemain kelas atas. Bagi Boyan Hodak, kehadiran pemain seperti Mari jelas bukan sekadar tambahan, tapi bisa menjadi fondasi baru dalam membangun pertahanan yang solid dan berkarakter. Gaya bermainnya yang efisien, disiplin, dan penuh perhitungan sangat selaras dengan filosofi taktik yang selama ini diterapkan. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka ini bukan hanya soal mendatangkan pemain. Ini adalah pernyataan serius bahwa Persib siap all-in demi gelar juara. Lini belakang akan naik level, kepercayaan diri tim meningkat, dan peluang untuk kembali ke puncak semakin terbuka lebar. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apakah Pablo Mari adalah sosok yang tepat untuk membawa Persib kembali berjaya, atau justru ada nama lain yang lebih layak didatangkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut panas-panasan dalam diskusi seru ini. Laifin Kurzawa nyalakan api ambisi. Persib Bandung bidik sapu bersih tanpa ampun. Pernyataan tegasnya langsung mengguncang atmosfer persaingan Liga 1 dan memicu harapan besar di kalangan bobotoh. Kini, setiap laga menjadi pertaruhan besar yang harus dimenangkan demi menjaga mimpi tetap hidup. Ambisi itu kini menyala terang, bahkan nyaris seperti kobaran api yang sulit dipadamkan. Laifin Kurzawa tak lagi berbicara setengah-setengah. Di tengah tekanan yang semakin memuncak dan persaingan yang kian brutal, ia melontarkan satu pernyataan yang langsung mengguncang atmosfer. Sapu bersih semua laga tanpa ampun. Bagi Persib Bandung, ini bukan sekedar target. Ini adalah deklarasi perang. Sebuah pesan keras kepada para rival bahwa Maung Bandung belum habis, justru sedang mengumpulkan tenaga untuk ledakan terakhir di momen paling menentukan musim ini. Apa yang diucapkan Kurzawa bukanlah optimisme kosong. Ada aura keyakinan, ada pengalaman Eropa, ada mentalitas besar yang berbicara. Ia tahu betul bagaimana rasanya bermain di tekanan tinggi, bagaimana rasanya bertarung di level tertinggi, dan yang paling penting, bagaimana cara menang ketika semua orang mulai ragu. Baginya, peluang itu masih hidup, tapi dengan satu syarat mutlak, tidak boleh terpeleset, tidak sekalipun. Sapu bersih kini berubah menjadi mantra.
Setiap pertandingan adalah final, setiap detik di lapangan adalah pertaruhan harga diri. Tak ada ruang untuk hasil imbang, apalagi kekalahan. Persib harus tampil seperti mesin tempur, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa kompromi. Disinilah peran Kurzawa menjadi krusial. Ia bukan hanya back, tapi pemantik semangat, sosok yang membawa energi baru, menularkan mental baja ke dalam ruang ganti, dan mendorong rekan-rekannya untuk bermain di level maksimal. Ia ingin Persib bukan sekedar tim kuat, tapi tim yang menakutkan. Namun di balik ambisi besar itu, tersimpan tekanan yang tak kalah besar. Karena janji seperti ini bukan hanya untuk diucapkan, tapi harus dibuktikan. Dan sejarah sepak bola selalu kejam pada mereka yang gagal memenuhi ekspektasi tinggi. Kini semua mata tertuju pada Persib. Akankah mereka benar-benar menggila dan menyapu bersih semua laga, menciptakan akhir musim yang epik dan tak terlupakan? Atau justru tekanan ini menjadi beban yang menjatuhkan di saat paling krusial? Menurut kamu gimana? Realistis nggak Persib Bandung bisa menang di semua sisa pertandingan? Atau ini cuma ambisi besar yang terlalu sulit diwujudkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan debat panas ini. Andrew Jung makin panas. Persib Bandung temukan senjata rahasia di momen krusial. Performa impresifnya membuat banyak mata kini tertuju pada sosok yang sempat diragukan ini. Jika konsistensi ini terjaga, Jung bisa menjadi pembeda utama dalam perburuan gelar musim ini. Performa Andrew Jung saat ini benar-benar sedang berada di titik yang membuat banyak mata tak bisa berpaling. Di saat kompetisi memasuki fase paling krusial, ia justru tampil semakin panas, menjelma menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di tubuh Persib Bandung. Perjalanan Jung memang tidak instan. Ia sempat melewati fase adaptasi yang penuh tekanan, di mana ekspektasi tinggi publik tak selalu sejalan dengan performanya awalnya. Namun alih-alih tenggelam, ia memilih bangkit. Perlahan tapi pasti, grafik permainannya meroket. Kini, setiap pergerakannya di lapangan terasa lebih tajam, lebih cerdas, dan jauh lebih berbahaya bagi lawan. Yang membuatnya semakin menonjol adalah kedewasaan dalam bermain. Jung tak lagi sekedar hadir. Ia membaca permainan, mengatur tempo, dan muncul di momen yang tepat. Sentuhan bolanya lebih efektif, keputusan yang diambil lebih matang, dan kontribusinya kini benar-benar terasa dalam setiap fase permainan, baik saat menyerang maupun membangun peluang. Dan yang paling mencolok, konsistensi. Di tengah tekanan besar jelang akhir musim, Jung justru tampil stabil di level tinggi. Ia tak hanya sekali bersinar, tapi terus menghadirkan dampak nyata dari laga ke laga. Ini yang membuatnya mulai dipandang bukan sekedar pelengkap, melainkan senjata penting yang bisa mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Situasi ini tentu menjadi angin segar bagi Persib. Di saat persaingan semakin ketat dan setiap poin terasa seperti emas, kehadiran pemain dengan performa menanjak seperti Jung bisa menjadi pembeda antara juara dan sekedar pesaing. Harapan pun mulai bertumpu. Bisakah ia terus menjaga ritme ini hingga garis akhir? Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Andrew Jung akan dikenang sebagai salah satu kunci utama dalam perjalanan Persib musim ini. Sosok yang awalnya diragukan, kini berpotensi menjadi penentu takdir tim. Menurut kamu gimana? Apakah Andrew Jung bisa terus konsisten sampai akhir musim dan jadi pahlawan Persib? Atau performanya bakal naik turun di momen krusial? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Beckham Putra tak mau jadi pelengkap, bidik peran kunci di Timnas Indonesia. Di usia muda, ia sudah menembus panggung besar, tapi ambisinya jauh melampaui sekedar dipanggil. Beckham ingin menjadi sosok penentu yang benar-benar memberi dampak nyata di setiap pertandingan. Ambisi itu terasa begitu nyata, mengalir deras dalam setiap langkah Beckham Putra. Di usia yang masih muda, ia sudah berdiri di panggung besar bersama Timnas Indonesia. Tapi yang mengejutkan, bagi Beckham, ini bukanlah puncak. Justru sebaliknya, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak pemain mungkin sudah merasa cukup hanya dengan mendapat panggilan tim nasional. Namun tidak dengan Beckham. Ia menolak cepat puas. Ia menolak sekedar menjadi pelengkap. Dalam pikirannya, hanya ada satu target, menjadi pemain penting, pemain yang benar-benar memberi dampak nyata di lapangan.
Pernyataan ini bukan sekedar kata-kata penuh percaya diri, ini adalah cerminan mentalitas. Mentalitas seorang pemain yang lapar, yang haus pembuktian, dan yang siap bertarung di tengah ketatnya persaingan. Karena di level timnas, tak ada tempat untuk setengah hati. Setiap menit adalah pertarungan, setiap kesempatan adalah ujian. Beckham memahami itu dengan sangat baik. Ia tahu jalan menuju peran utama tidak akan mudah. Akan ada tekanan, akan ada kritik, bahkan mungkin kegagalan. Tapi justru disitulah ia ingin berdiri. Di tengah tantangan, di tengah keraguan, lalu membungkam semuanya dengan performa. Setiap peluang yang datang kini terasa seperti panggung pembuktian. Setiap sentuhan bola adalah pesan bahwa ia layak dipercaya. Konsistensi menjadi kunci, dan Beckham tampaknya siap membayar harga itu dengan kerja keras tanpa henti. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah potensi ledakan yang bisa terjadi. Jika ia mampu menjaga performa, jika ia mampu menjawab ekspektasi, bukan tidak mungkin Beckham Putra akan menjelma menjadi salah satu wajah baru kekuatan timnas Indonesia. Bukan di masa depan yang jauh, tapi dalam waktu dekat. Kini sorotan tertuju padanya. Akankah ia benar-benar naik level dan merebut peran penting di tim nasional? Atau justru tekanan besar menjadi ujian yang sulit dilewati? Menurut kamu gimana? Apakah Beckham Putra punya kapasitas jadi pemain kunci di timnas Indonesia? Atau masih butuh waktu untuk benar-benar matang? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi panas ini.